Assalamualaikum sahabat Narastori. Semua punya story. Bayangkan, seorang anak yatim kecil berjalan sendirian, menahan lapar dan dingin, sementara tetangganya justru menghina dan merendahkannya. Ia dipandang hina, dianggap beban, bahkan ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Namun siapa sangka, di balik air mata dan kesedihan itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Sebuah kebenaran yang kelak membuat semua orang terdiam, tercengang, bahkan menyesal seumur hidup. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena setiap dukunganmu adalah bagian dari amal jariah dalam menyebarkan dakwah Islam. Malam itu sunyi. Hanya suara angin yang berdesir melewati celah-celah rumah kayu reot di pinggiran desa. Di dalam rumah kecil itu, seorang anak yatim bernama Fadil duduk meringkuk, memeluk lututnya yang kurus. Matanya sayu, tubuhnya lemah, dan perutnya keroncongan karena sejak pagi belum menyentuh nasi. Sejak ibunya meninggal, Fadil hidup seorang diri. Ayahnya sudah lama pergi dipanggil Allah, meninggalkan dirinya tanpa harta, tanpa keluarga dekat, hanya selembar kain lusuh dan rumah hampir roboh peninggalan orang tuanya. Setiap hari, Fadil berusaha bertahan hidup. Ia mencari ranting kering untuk dijual, berharap bisa menukar dengan beberapa butir nasi. Namun bukannya mendapat belas kasihan, Fadil sering kali dihina. Tetangganya menutup pintu ketika ia datang. Bahkan ada yang mengusir sambil melemparkan kata-kata menyakitkan. Dasar anak yatim, merepotkan orang saja. Begitu ejekan yang sering ia dengar. Hati kecilnya menangis. Namun bibirnya diam. Fadil belajar menelan luka itu. Berjalan kembali ke rumah kecilnya yang gelap. Malam kian larut. Hujan turun perlahan membasahi atap bocor yang menetes ke dalam rumah. Fadil menahan dingin dengan sehelai kain tipis. Memandang ke langit yang hanya terlihat samar. Dalam doanya yang lirih, ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi hari esok. Namun di balik kesedihan itu, tak ada yang tahu bahwa darah yang mengalir di tubuh Fadil bukan darah biasa. Ia bukan sekadar anak yatim miskin seperti yang orang kira. Ada sebuah rahasia besar yang tersimpan rapat. Sebuah warisan tak terduga yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Malam itu, di tengah hujan dan kesepian, Fadil tidak sadar bahwa ada mata yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Mata yang menyimpan sesuatu. Mata yang akan membuka jalan menuju kenyataan mengejutkan. Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik awan. Fadil berjalan menyusuri jalan tanah dengan langkah gontai, membawa keranjang kecil berisi ranting kering. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, namun matanya tetap menyimpan semangat untuk bertahan hidup. Ia menuju rumah salah satu tetangga dengan harapan ranting itu bisa ditukar dengan sedikit beras. Namun begitu tiba, sambutan yang ia terima justru berbeda. Seorang wanita paruh baya berdiri di depan rumah, menyilangkan tangan di dada dengan wajah sinis. "Kamu lagi, anak yatim tak tahu diri. Jangan ganggu aku setiap hari," katanya dengan nada tajam. Ranting di tangan Fadil terlepas jatuh. Hatinya terasa ditusuk. Belum sempat ia menjawab, seorang pemuda desa ikut keluar. Ia tertawa keras sambil menunjuk ke arah Fadil. "Lihatlah, masa depanmu hanya jadi pengemis. Tidak ada yang peduli pada anak sepertimu." Suara tawa itu memecah pagi, menusuk telinga Fadil lebih dalam daripada dinginnya embun. Orang-orang yang melintas hanya diam. Sebagian ikut tersenyum miring, seakan membenarkan hinaan itu. Fadil berdiri kaku, menunduk, lalu memungut kembali ranting-rantingnya yang jatuh ke tanah. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca, namun ia tetap memilih diam. Dengan langkah kecil, ia menjauh sambil membawa keranjang yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Di sepanjang jalan pulang, hatinya bergemuruh. Rasa lapar, lelah, dan hinaan itu bercampur menjadi satu. Ia menahan tangis, mencoba tegar, namun air matanya akhirnya jatuh juga. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat seperti ini?" Namun Fadil tidak tahu, dari balik salah satu rumah,
Seorang pria tua memperhatikannya dengan tatapan penuh rahasia. Pria itu mengangguk perlahan, seolah menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sore itu, langit meredup diselimuti awan kelabu. Fadil duduk di beranda rumahnya yang reyot, memandangi tanah becek di depan pintu. Hatinya masih terasa pedih akibat hinaan pagi tadi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, hingga tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kayunya yang lapuk. Fadil terkejut. Jarang ada yang datang ke rumahnya. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Terlihatlah seorang pria tua berwajah teduh dengan sorot mata tajam namun penuh misteri. Lelaki itu membawa sebuah kantong kulit lusuh. "Kau Fadil?" tanyanya dengan suara berat. Fadil hanya mengangguk, bingung sekaligus takut. Pria itu duduk di lantai tanah, lalu mengeluarkan sebuah amplop kuno berwarna kecoklatan, tertutup rapat dengan segel lilin yang hampir pudar. "Ini, warisan dari orang tuamu," ucapnya pelan. Tangan Fadil gemetar ketika menerima amplop itu. Ia menatapnya lama, seakan tak percaya benda sekecil itu bisa menyimpan sesuatu yang penting. Dengan hati-hati, ia membuka segel yang rapuh. Di dalamnya ada sepucuk surat dengan tulisan tangan yang sudah mulai memudar. Surat itu berisi pesan dari ayahnya sebelum meninggal. Kalimat demi kalimat membuat dada Fadil bergetar hebat. Sang ayah menuliskan bahwa Fadil bukanlah anak biasa. Ia adalah pewaris dari sebuah harta besar yang selama ini dirahasiakan. Harta yang dahulu disembunyikan untuk menjauhkannya dari orang-orang tamak. Mata Fadil melebar. Ia membaca ulang, memastikan bahwa ia tidak salah. "Pewaris harta besar," gumamnya dengan suara bergetar. Pria tua di hadapannya mengangguk. "Benar, Fadil. Semua orang mengira kau hanyalah anak yatim miskin. Padahal, darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darah pewaris. Tapi ingat, semakin besar warisan itu, semakin besar pula bahaya yang menanti." Hati Fadil semakin kacau. Ia belum mengerti sepenuhnya apa arti dari pesan itu. Namun satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Malam itu angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Fadil duduk di pojok rumah dengan surat warisan itu masih di genggamannya. Kata-kata ayahnya terus terngiang, membuat dadanya berdebar tak karuan. Ia ingin percaya, tetapi bayangan hinaan dan penderitaan selama ini membuatnya ragu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Suara itu berat, semakin lama semakin dekat. Fadil menahan napas. Jantungnya berdegup cepat. Dari celah dinding yang berlubang, ia melihat bayangan beberapa orang berkeliling rumahnya. Bisikan-bisikan samar terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri. Pria tua yang tadi siang datang kini kembali muncul. Wajahnya terlihat tegang. Ia memberi isyarat kepada Fadil untuk diam. "Ada orang-orang yang sudah lama mengincar warisan itu," bisiknya pelan. "Mereka mencium keberadaanmu." Fadil terkejut. Bagaimana mungkin? Baru beberapa jam ia mengetahui rahasia itu. Namun rupanya kabar sudah menyebar. Pria tua itu kemudian mengeluarkan sebuah kunci kecil dari kantongnya, lalu menyerahkannya kepada Fadil. "Ini bukan sekadar kunci. Simpan baik-baik. Jangan pernah jatuh ke tangan mereka." Suara ketukan keras tiba-tiba menggema di pintu rumah. Fadil tersentak. Tubuhnya bergetar. Ketukan itu berubah menjadi hantaman, membuat daun pintu reot bergoyang keras. Dari luar terdengar suara kasar. "Buka pintu. Kami tahu siapa kau sebenarnya." Fadil menelan ludah. Ketakutan bercampur dengan rasa penasaran yang membakar pikirannya. Siapa mereka? Bagaimana bisa mereka tahu tentang warisan itu? Malam yang sunyi kini berubah menjadi malam penuh ancaman. Pria tua itu menatap Fadil dalam-dalam. "Kau harus siap, Nak. Inilah awal dari perjalanan panjang yang tak pernah kau bayangkan." Pintu kayu rapuh itu akhirnya jebol setelah dihantam berkali-kali. Suara kayu patah bergema, disusul dengan langkah kasar yang masuk ke dalam rumah kecil itu. Fadil mundur ke belakang dengan tubuh gemetar, sementara pria tua berdiri di depannya, menghadang dengan sorot mata tajam.
3 orang lelaki bertubuh besar masuk. Wajah mereka keras, penuh amarah, dan tatapan mereka langsung tertuju pada Fadil. "Jadi ini bocahnya," salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek. Pewaris yang katanya membawa kunci kekayaan besar. Fadil semakin bingung. Bagaimana bisa orang asing mengetahui rahasia yang bahkan dirinya baru saja ketahui hari ini? Pria tua itu melangkah maju, berdiri kokoh di hadapan mereka. "Jangan berani menyentuh anak ini." Suaranya bergetar namun tegas. Salah seorang lelaki besar tertawa keras. "Kau pikir bisa melindunginya selamanya? Warisan itu seharusnya jadi milik kami." Tangannya terangkat, mendorong pria tua itu hingga hampir terjatuh. Fadil yang melihat kejadian itu berusaha mengumpulkan keberanian. Ia menggenggam erat kunci kecil yang tadi diberikan. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seolah terpaku di tanah. Pria tua itu bangkit lagi dengan susah payah, lalu berbisik kepada Fadil. "Pergilah, jangan biarkan mereka mendapatkan kuncinya." Bisikan itu membuat Fadil sadar. Ia segera berlari ke arah pintu belakang, sementara para lelaki itu berteriak marah dan berusaha mengejarnya. Langkah kecil Fadil berpacu dengan rasa takut. Malam yang gelap menjadi saksi bagaimana seorang anak yatim kini dikejar, bukan lagi karena kemiskinannya, melainkan karena rahasia besar yang melekat pada dirinya. Di belakangnya, suara langkah para pengejar semakin mendekat. Hembusan angin malam dan gemerisik dedaunan menyatu dengan detak jantungnya yang tak terkendali. Fadil berlari tanpa menoleh, membawa kunci yang entah akan membawanya menuju keselamatan, atau justru bahaya yang lebih besar. Langkah kaki Fadil beradu dengan tanah becek, menimbulkan cipratan lumpur di sepanjang jalan kecil menuju sawah. Nafasnya terengah, dadanya sesak, namun ia tidak berhenti berlari. Di tangannya, kunci kecil itu tetap ia genggam erat, seakan menjadi satu-satunya harapan. Dari belakang, suara teriakan para lelaki itu masih terdengar jelas. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara langkah mereka berat, semakin lama semakin mendekat. Fadil menoleh sekilas, dan seketika tubuhnya semakin gemetar. Bayangan mereka makin dekat, siap meraih dirinya kapan saja. Dalam kegelapan malam, Fadil melintasi pematang sawah yang licin. Kakinya terpeleset beberapa kali, namun ia bangkit kembali. Bulan yang tertutup awan membuat jalan nyaris tak terlihat. Hanya insting yang membimbing langkahnya. Tubuhnya kotor, pakaiannya basah, namun ketakutan membuatnya tetap berlari. Tiba-tiba, terdengar suara peluit panjang dari arah lain. Fadil terhenti sesaat. Dari kegelapan muncul beberapa orang dengan obor, seakan menunggu kedatangannya. Matanya membelalak, tidak tahu apakah mereka kawan atau justru musuh. Cahaya obor menyoroti wajah-wajah asing yang menatap tajam ke arahnya. Fadil semakin terpojok. Di belakang, 3 lelaki kasar mengejarnya tanpa ampun. Di depan, barisan orang-orang dengan obor menghadang jalannya. Hatinya berdetak tak karuan, seperti terjebak dalam perangkap yang tak memiliki jalan keluar. Pria tua yang tadi bersamanya entah di mana. Fadil kini sendirian, terjebak di tengah malam pekat, dengan rahasia besar yang membebani pundaknya. Ia memandang kunci kecil itu sekali lagi, sebelum akhirnya menggenggamnya semakin erat. Dan saat ia mengangkat kepalanya, seseorang dari barisan orang dengan obor itu maju selangkah. Dengan suara berat penuh wibawa, orang itu berkata, "Akhirnya pewaris itu muncul juga." Cahaya obor bergoyang diterpa angin malam, menampakkan wajah seorang pria parubaya berperawakan tegap. Matanya tajam, suaranya berwibawa, namun juga mengandung ancaman tersembunyi. Langkahnya mantap saat ia mendekati Fadil yang berdiri gemetar di pematang sawah. "Anak ini akhirnya muncul juga," ucapnya pelan namun menusuk. Orang-orang di belakangnya bergeser, membuat lingkaran seakan ingin menutup semua jalan keluar. Fadil menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada celah sedikit pun untuk lari. Dari arah belakang, 3 lelaki kasar yang mengejarnya tadi akhirnya tiba. Nafas mereka terengah, wajah penuh amarah. "Serahkan anak itu pada kami,"
teriak salah satunya. Namun pria pembawa obor mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Aku sudah menunggu lama, katanya sambil menatap langsung ke mata Fadil. Kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau hanya tahu kau anak yatim yang dihina. Padahal darah dalam tubuhmu membawa warisan yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Fadil semakin bingung. Kata-kata itu menusuk pikirannya, membuat rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Apa maksudmu? Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Pria itu mendekat, hingga wajahnya setengah diterangi cahaya obor. Senyumnya samar, penuh teka-teki. Kunci yang kau pegang adalah awal dari segalanya. Suasana menjadi semakin tegang. Angin malam membawa aroma lumpur basah, obor-obor bergoyang liar, dan tatapan semua orang kini tertuju pada kunci kecil di genggaman Fadil. Di tengah ketakutan itu, Fadil merasakan dadanya semakin sesak. Dunia seakan menyempit, membuat dirinya terhimpit antara kegelapan, rahasia, dan bahaya yang semakin mendekat. Dan saat pria itu hendak mengulurkan tangannya untuk meraih kunci, terdengar suara keras dari kejauhan. Suara itu memecah malam, menghentikan semua gerakan. Suara yang seakan membawa isyarat bahwa babak baru akan segera dimulai. Suara keras itu menggema di tengah malam, seperti teriakan lantang yang menusuk jantung setiap orang di sawah itu. Obor-obor bergoyang, para lelaki yang mengepung Fadil menoleh panik. Dari arah hutan gelap terdengar langkah kaki bergegas. Semakin lama semakin jelas. Fadil berdiri kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya mencari-cari sumber suara itu, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Tak lama, muncullah seorang pria berusia senja. Wajahnya penuh keriput namun sorot matanya tajam seperti pisau. Dialah pria tua yang sebelumnya menyerahkan surat warisan. Tubuhnya mungkin rapuh, tapi wibawanya memancarkan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Dengan suara lantang ia berteriak, "Jangan berani menyentuh anak itu." Kalimatnya menggema, membuat semua yang hadir terdiam sesaat. Pria pembawa obor mengangkat alisnya. Bibirnya melengkung dalam senyum samar. "Jadi kau masih hidup? Aku kira kau sudah lama lenyap." Pria tua itu melangkah mendekat. Tongkat kayu di tangannya menghentak tanah setiap kali ia maju. "Aku sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menjaga anak ini. Dan aku tidak akan membiarkan kalian merusak takdirnya." Ketegangan semakin memuncak. Kedua kelompok itu kini saling berhadapan, sementara Fadil terjebak di tengah-tengah. Kunci kecil di genggamannya terasa semakin berat, seakan menjadi pusat dari semua kekacauan ini. Fadil menunduk, hatinya bergetar hebat. Ia tidak tahu siapa yang bisa ia percayai. Apakah pria tua itu benar-benar pelindungnya? Atau ada rahasia lain yang belum ia ketahui? Di balik keraguan itu, angin malam kembali bertiup kencang. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik dedaunan, seperti pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Langit semakin gelap, hanya cahaya obor yang bergetar diterpa angin. Ketegangan berubah menjadi letupan. Salah satu lelaki bertubuh besar melompat maju, hendak merebut kunci dari tangan Fadil. Namun pria tua dengan tongkat kayunya langsung menghadang. Dengan satu hentakan keras, tongkat itu menghantam tanah, menahan serangan. Suara benturan bergema, membuat semua orang terkejut. Pria tua itu ternyata masih memiliki tenaga yang tidak sebanding dengan usianya. Tubuh lelaki besar itu terdorong mundur, nyaris terjatuh ke pematang sawah yang licin. "Jangan biarkan bocah itu kabur," teriak pria pembawa obor dengan suara menggelegar. Seketika, dua lelaki lain ikut maju, mengepung Fadil dari sisi kanan dan kiri. Nafas Fadil semakin cepat, tangannya berkeringat. Namun kunci kecil itu tetap ia genggam erat. Pria tua itu melindungi dengan sekuat tenaga. Tongkatnya berputar, menahan serangan demi serangan. Setiap hentakan, setiap ayunan, menunjukkan bahwa dirinya bukan orang sembarangan. Tapi lawan-lawan yang dihadapinya terlalu banyak, dan tenaga tuanya semakin terkuras. Fadil mundur beberapa langkah, hatinya dipenuhi ketakutan sekaligus rasa bersalah. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya lemah,
tak berdaya menghadapi orang-orang sebesar itu. Di tengah kekacauan, pandangannya terhenti pada mata pria pembawa obor yang tajam menusuk. Mata itu seakan berkata bahwa semua ini baru permulaan. Saat tongkat kayu pria tua itu terpental jatuh ke lumpur, salah satu penyerang berhasil menubruknya hingga ia tersungkur. Suasana menjadi semakin kacau. Teriakan, suara kayu patah, dan gemericik air sawah bercampur menjadi satu. Fadil semakin terpojok. Ia tidak tahu harus berlari kemana. Dan ketika salah satu tangan kasar hampir meraih pergelangan tangannya, tiba-tiba cahaya kilat membelah langit, diikuti dentuman guntur yang mengguncang tanah. Kilatan cahaya itu memperlihatkan wajah-wajah yang tegang, penuh amarah, dan penuh rahasia. Malam semakin mencekam, dan nasib Fadil tergantung pada detik-detik berikutnya. Hujan mulai turun. Deras membasahi sawah dan tubuh mereka yang masih saling berhadapan. Suara gemericik air bercampur dengan teriakan dan langkah kaki yang tergesa. Fadil terhuyung mundur, tubuhnya basah kuyup, namun genggamannya pada kunci kecil itu semakin erat, seakan menjadi satu-satunya pegangan hidup. Pria tua yang melindunginya berusaha bangkit meski tubuhnya lemah. Dengan suara parau ia berteriak, "Larilah Fadil! Ikuti jalan setapak menuju hutan, hanya di sanalah kau akan menemukan jawaban." Fadil menatapnya sejenak, hatinya bimbang. Ia tidak ingin meninggalkan pria tua itu sendirian melawan orang-orang kejam. Namun tubuhnya memaksa untuk bergerak, karena jika kunci itu jatuh ke tangan musuh, semuanya akan berakhir. Dengan sisa tenaga, ia berlari di bawah hujan deras, meninggalkan sawah yang berubah menjadi lumpur. Suara teriakan dan bentrokan masih terdengar di belakangnya. Namun langkah kakinya tidak berhenti. Hutan yang gelap kini terbentang di depan mata, seakan menjadi pintu menuju rahasia yang lebih besar. Kilatan petir sesekali menyinari jalan, memperlihatkan pepohonan tinggi yang menjulang, akar-akar besar yang melintang, dan bayangan hitam yang seolah mengawasinya. Nafas Fadil terengah, dadanya bergemuruh, namun ia tidak bisa berhenti. Di dalam hatinya, pertanyaan demi pertanyaan terus muncul. Apa sebenarnya warisan yang dimaksud? Mengapa banyak orang mengincarnya? Dan mengapa pria tua itu rela mempertaruhkan nyawanya demi dirinya? Di tengah kebingungan itu, Fadil meraih kunci kecil yang mulai dingin karena hujan. Ia menatapnya lekat-lekat. Pada kunci itu terdapat ukiran samar, membentuk simbol yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Simbol itu seolah berkilau ketika tersambar cahaya petir, memberi isyarat bahwa perjalanan Fadil baru saja dimulai. Malam itu, di hutan yang gelap dan basah, langkah Fadil terus berlanjut. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di balik pepohonan. Namun satu hal pasti, jejak warisan yang selama ini tersembunyi mulai terbuka sedikit demi sedikit, menyeretnya menuju takdir yang belum pernah ia bayangkan. Hujan semakin deras, dedaunan bergemerisik, dan tanah hutan berubah menjadi lumpur licin. Nafas Fadil memburu, tubuhnya lelah, namun rasa takut membuat langkahnya tidak berhenti. Kunci kecil di genggamannya terasa semakin berat, seakan menyimpan beban yang jauh lebih besar daripada tubuh ringkihnya. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah di sisi kanan. Fadil menoleh cepat, matanya menembus kegelapan. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Ia kembali melangkah, namun kali ini lebih pelan, lebih waspada. Suara itu terdengar lagi, kali ini dari sisi kiri. Jantung Fadil berdegup kencang. Ada sesuatu yang mengikutinya, atau mungkin seseorang. Ia mempercepat langkah, menembus semak belukar, meski kulitnya tergores dan pakaiannya basah kuyup. Dalam kegelapan, cahaya kilat memperlihatkan sesosok bayangan tinggi berdiri di antara pepohonan. Fadil terhenti. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri menatapnya dengan sorot mata yang dingin. Hujan yang turun deras tidak menghapus rasa mencekam yang memeluk seluruh tubuhnya. "Siapa kau?" Suara Fadil lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. Tidak ada jawaban. Bayangan itu tetap diam, hingga akhirnya ia melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, membuat tanah basah berderak di bawah kakinya. Fadil mundur perlahan, namun tubuhnya gemetar,
Kaki terasa kaku. Bayangan itu semakin dekat. Wajahnya masih tersembunyi dalam gelap. Ketika cahaya petir menyambar langit, wajah asing itu tampak jelas untuk sesaat. Sorot matanya menusuk, penuh rahasia, seakan mengenal Fadil lebih dalam daripada dirinya sendiri. Lalu suara berat terdengar, dingin dan penuh misteri. Kunci itu memang seharusnya ada di tanganmu. Tapi apakah kau sanggup menanggung akibatnya? Hujan mengguyur tanpa henti, namun suara pria misterius itu terdengar jelas di telinga Fadil, menusuk hingga ke dasar hati. Kata-katanya membuat tubuh Fadil semakin gemetar. Akibat? Gumam Fadil dalam hati, penuh kebingungan dan ketakutan. Pria itu melangkah semakin dekat. Cahaya kilat kembali memantulkan wajahnya. Kulitnya gelap terbakar matahari, rahangnya keras, dan di lehernya tergantung kalung besi dengan simbol yang sama dengan ukiran di kunci Fadil. Simbol itu berkilau singkat, membuat dada Fadil bergetar. Aku sudah menunggumu sejak lama, ucap pria itu dengan suara berat. Kunci di tanganmu adalah awal dari warisan yang tersembunyi. Tapi ingat, warisan itu bukan hanya harta. Ada darah, ada pengkhianatan, dan ada kutukan yang mengintai. Fadil melangkah mundur, matanya membesar. Kata-kata itu menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Aku tidak mengerti. Suaranya lirih, nyaris hilang tertelan hujan. Pria itu menatapnya lama, lalu mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Kau akan mengerti, cepat atau lambat. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada lagi jalan kembali. Fadil menggenggam kunci semakin erat. Hatinya bergolak antara rasa takut dan dorongan untuk tahu lebih jauh. Kunci itu kini terasa hangat di tangannya, seakan merespons kata-kata pria misterius itu. Namun sebelum Fadil sempat bertanya lebih jauh, suara teriakan terdengar dari kejauhan. Suara orang-orang yang mengejarnya sejak di sawah. Obor-obor mulai terlihat di antara pepohonan. Cahaya mereka semakin mendekat. Pria misterius itu menoleh sekilas, lalu kembali menatap Fadil dengan sorot mata tajam. Pilih jalanmu, pewaris. Apakah kau akan lari dari takdirmu, atau kau akan menghadapinya? Kilatan petir menerangi langit, lalu gelap kembali. Saat Fadil mengangkat kepalanya, pria itu sudah lenyap, meninggalkan hanya jejak basah di tanah hutan. Fadil berdiri terpaku, tubuhnya menggigil, sementara suara para pengejarnya semakin dekat. Langkah-langkah berat terdengar semakin dekat, memecah keheningan hutan yang basah. Obor-obor yang bergoyang tampak seperti mata api yang haus, mencari-cari Fadil di antara pepohonan gelap. Nafas Fadil memburu, tubuhnya menggigil. Namun ia tahu hanya ada dua pilihan, berlari atau tertangkap. Dengan sisa tenaga, ia menembus semak belukar. Ranting-ranting menampar wajahnya, duri menusuk kulitnya. Rasa sakit ia abaikan, karena ketakutan jauh lebih besar daripada perih itu. Di belakang, suara teriakan kasar terdengar. Cepat! Dia ada di depan sana. Fadil menunduk rendah, mencoba menghilang di balik batang pohon besar. Hatinya berdebar keras. Kunci kecil di genggamannya terasa seperti bara panas yang membakar telapak tangannya. Ia menahan napas ketika cahaya obor melintas hanya beberapa langkah darinya. Suara dedaunan diinjak terdengar jelas, membuat bulu kuduknya merinding. Namun, seakan nasib ingin menguji, kakinya menginjak ranting kering. Suara patahan itu bergema di tengah hening. Seketika, obor-obor berhenti bergerak, dan semua kepala menoleh ke arah suara itu. Di sana, teriak salah satu dari mereka. Fadil tersentak, lalu kembali berlari sekencang mungkin. Tanah basah membuat langkahnya berat, tapi ia memaksa. Teriakan dan langkah-langkah kasar semakin mendekat, memburunya tanpa ampun. Hutan yang gelap kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Fadil tidak tahu kemana arah larinya, hanya mengikuti naluri. Namun tiba-tiba, ia melihat sebuah celah batu besar yang terbuka seperti pintu alami di antara tebing. Hatinya bergetar hebat. Entah apa yang ada di balik celah itu, tapi hanya itu satu-satunya jalan. Tanpa pikir panjang, ia segera masuk,
meninggalkan suara para pengejar yang semakin gaduh di belakangnya. Di dalam celah batu itu, udara terasa lembab dan dingin. Gelap menyelimuti, hanya kilat dari luar yang sesekali memberi cahaya singkat. Fadil terhenti, berdiri di antara kegelapan, sambil menggenggam kunci erat-erat. Dan saat ia melangkah lebih dalam, suara samar terdengar dari kedalaman celah itu. Suara lirih, seperti bisikan yang memanggil namanya. Langkah Fadil bergema di antara dinding batu yang dingin. Nafasnya memburu, dada naik turun, tapi rasa penasaran membuatnya terus maju. Semakin jauh ia melangkah, semakin hening suasana di dalam celah itu, seakan hutan di luar sudah tak ada lagi. Dinding batu dipenuhi ukiran-ukiran aneh, simbol-simbol yang mirip dengan yang terukir di kunci kecil miliknya. Jari-jarinya gemetar saat menyentuhnya. Ukiran itu terasa hangat, seakan masih hidup, seakan menunggu sesuatu. Fadil menelan ludah, lalu mengangkat kunci yang sedari tadi ia genggam erat. Kilatan cahaya dari petir di luar masuk sekilas, dan saat itu juga kunci berkilau singkat. Ukiran di dinding batu merespons, menyala samar, membentuk pola yang semakin jelas. Jantung Fadil berdegup kencang. Ia melangkah lebih dalam, hingga tiba di sebuah ruang terbuka di dalam gua. Di tengahnya, ada sebuah altar batu dengan peti kecil di atasnya. Peti itu berkarat, namun masih kokoh, dan pada bagian depannya terukir simbol yang sama persis dengan kunci milik Fadil. Tangan Fadil bergetar hebat. "Apakah ini?" bisiknya lirih. Ia mendekat perlahan, lalu menempelkan kunci itu pada lubang kecil di peti. Seketika terdengar bunyi klik halus, lalu peti itu bergetar. Udara di sekitarnya terasa berubah, dingin menusuk tulang. Fadil membuka penutupnya dengan hati-hati. Di dalamnya bukan emas, bukan permata, melainkan sebuah gulungan kain tua dan sebuah cincin yang berkilau redup. Gulungan itu tampak rapuh, namun diikat rapi, seakan menyimpan pesan penting. Sebelum sempat ia membukanya, suara langkah-langkah berat terdengar dari luar celah batu. Obor-obor mulai tampak. Cahaya mereka menembus kegelapan gua. "Dia ada di sini. Cepat tangkap dia!" teriak suara yang penuh amarah. Fadil panik. Ia meraih gulungan kain dan cincin itu, lalu menggenggamnya erat bersama kunci. Suara langkah semakin dekat. Gema mereka memenuhi ruang batu itu. Namun tiba-tiba, suara lain muncul. Lirih, bergetar, seakan datang dari dinding gua itu sendiri. Suara itu memanggil namanya. "Fadil." Tubuhnya kaku. Ia menoleh ke segala arah, tapi tak ada seorang pun selain dirinya. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, penuh misteri. "Kau bukan siapa yang mereka kira. Kau adalah pewaris dan darahmu adalah kunci terakhir." Fadil membeku. Kata-kata itu membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Dan saat suara-suara itu memudar, para pengejarnya sudah hampir mencapai pintu celah batu. Obor-obor menembus gelap. Langkah kasar mengguncang tanah. Fadil berdiri di tengah ruangan batu, menggenggam gulungan kain, cincin, dan kunci kecil yang kini terasa semakin berat seakan membawa beban rahasia besar. Nafasnya terengah, tapi sorot matanya mulai dipenuhi tekad. Para pengejar akhirnya masuk. Wajah-wajah mereka terlihat bengis di bawah cahaya obor. Pemimpin mereka, seorang pria berwajah keras dengan bekas luka di pipinya, melangkah maju sambil menunjuk ke arah Fadil. "Serahkan kunci itu, anak yatim. Itu bukan milikmu," teriaknya lantang. Suaranya bergema keras di dinding batu. Fadil menggenggam lebih erat. Kata-kata itu menusuk hatinya. Tapi kini ia tak lagi sekadar bocah ketakutan. Ia menatap lurus. Tubuhnya gemetar tapi matanya penuh keberanian. "Aku tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi aku yakin ini milikku." Suaranya pecah namun tegas. Pria itu menggeram, lalu memberi isyarat. Beberapa anak buahnya maju, siap merebut paksa. Namun tepat saat itu, cincin di genggaman Fadil berkilau. Cahaya biru redup keluar darinya, menyapu seluruh ruangan. Ukiran-ukiran di dinding batu bergetar, menyala satu persatu, hingga membentuk pola besar yang tak terbaca.
Cahaya itu membuat para pengejar terhenti. Sebagian menjerit ketakutan. Peti batu di altar terbuka lebih lebar, memperlihatkan simbol lain yang kini bercahaya terang. Simbol itu identik dengan lambang di cincin. Fadil menatapnya. Dadanya bergetar. Dan tiba-tiba, gulungan kain di tangannya terbuka dengan sendirinya. Tulisan kuno terpampang. Namun di antaranya ada kalimat yang masih jelas terbaca. Untuk darahku, pewaris sahku. Jika engkau menemukan ini, ketahuilah bahwa harta terbesar bukan emas, melainkan kebenaran yang tersembunyi tentang nama kita. Mata Fadil membelalak. Ia tak sempat memahami lebih jauh, karena pria berbekas luka itu menjerit marah. Jangan biarkan dia tahu lebih banyak. Rebut sekarang juga. Beberapa orang melompat maju, namun cahaya dari cincin semakin kuat, memaksa mereka mundur. Suara gaib itu kembali terdengar, lebih tegas dari sebelumnya. Fadil, darahmu adalah warisan. Kebenaran ada di tanganmu. Tapi perjalananmu baru saja dimulai. Cahaya meredup perlahan, meninggalkan keheningan yang mencekam. Fadil berdiri di tengah altar, menggenggam cincin dan gulungan kain dengan erat. Wajahnya diliputi campuran ketakutan dan keyakinan baru. Ia sadar, sebagian rahasia telah terungkap. Ia bukan sekadar anak yatim. Ada garis keturunan, ada warisan besar yang mengalir dalam darahnya. Namun kebenaran penuh masih tersembunyi. Di luar, suara teriakan dan langkah para pengejar kembali terdengar. Semakin dekat, semakin memaksa. Jalan Fadil masih panjang, dan malam itu hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar.